Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sonsi. Ya. Perkenalkan, nama saya Igede Aryaguna dari kelas 10 LP akan membahas tentang transaksi yang ada di jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, pertama-tama di sini kita akan membuat video vlog, ya, video vlog yang pendek, ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke video vlognya. Let's go. Oke, kita sudah sampai di Alfamart. Kita akan melihat. Oh ya, di sini saya lupa. Alasan saya beli sosis Kenzler dan cimori atau susu cimori yogurt itu untuk diri gua sendiri buat dimakan siang. Oke, itu alasnya. Lanjut. Oke guys, kita sudah sampai di Alfamart. Kita akan melakukan transaksi yang kedua, yaitu kita akan beli snack. Tanpa lama-lama kita langsung saja, guys. Yuk. Oke, kita sudah sampai ke pencatatan jurnal umumnya. Di sini sebelum kita melakukan pencatatan, di sini udah tertera nama akun, keterangannya, dan debitnya, guys ya. Di sini saya akan bacakan dulu tanggal transaksinya. Yang sebelum kita mengisi jurnal, kita harus tahu dulu guys, transaksi apa yang kita lakukan. Oke. Pada tanggal 1 Desember 2025, orang tua memberikan modal kepada saya atau Gede Arya untuk sehari-hari sebesar Rp650.000. Oke, di sini kita diberikan modal sama orang tua, jadi secara otomatis kas bertambah, atau cash dalam bahasa Inggrisnya juga bertambah. Kas atau cash itu termasuk aset atau harta, jadi itu dimasukkan di bagian debit. Jadi untuk akun yang nomor kedua itu namanya modal. Modal dalam bahasa Inggrisnya yaitu capital. Modal itu bertambah di sebelah kredit, karena jika kita diberikan modal, otomatis modal kita bertambah, dan juga kas atau cash kita juga bertambah. Oke, jadi tadi kan untuk cashnya bertambah, berarti kita tulis aja di penulisannya di sini kas atau cash itu bertambahnya di debit sebesar Rp650.000, dan akun yang kedua yaitu modal atau bahasa Inggrisnya capital itu bertambah di kredit. Karena kenapa? Modal ya tadi penjelasannya udah tadi. Oke, kita lanjut ke tanggal 2 Desember 2025 atau tanggal 2. Di tanggal 2 ini Gede atau saya membeli susu cimori dan sosis Kenzler seharga Rp16.500
800 rupiah secara tunai di Alfamart. Oke, di sini di tanggal 2 ini kita melakukan namanya pembelian sosis Gensler dan susu Cimory yogurt. Jadi untuk nama akunnya yaitu biaya konsumsi atau beban konsumsi. Karena kenapa kok bisa biaya konsumsi? Kenapa nggak tulis nama produknya aja? Karena barang yang dibeli adalah barang untuk dikonsumsi. Jadi saya membeli barang untuk saya konsumsi atau saya makan secara langsung. Dan juga ini bukan saya jual kembali. Jadi secara otomatis susu Cimory dan sosis Gensler itu termasuk makanan atau minuman yang langsung dikonsumsi. Kalau di dalam akuntansi, jika barang dibeli untuk digunakan, bukan untuk dijual, maka barang tersebut menjadi beban, bukan persediaan ataupun yang lain. Oke. Dan biaya konsumsi itu bahasa Inggrisnya kalau nggak salah consumption expensive, dan kas atau bahasa Inggrisnya itu cash, guys ya. Setelah kita membeli biaya konsumsi, otomatis uang kita atau kas kita berkurang di kredit, karena biaya konsumsi atau beban konsumsi bertambah di debit. Jadi malah sebaliknya, karena kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, jadi otomatis uang kita berkurang sebesar 16.800. Tanggal 3 Desember 2025, Gede atau saya membeli susu Cimory yogurt seharga 10.000 secara tunai. Di tanggal 3 ini saya melakukan transaksi pembelian susu Cimory yogurt secara tunai seharga 10.000 rupiah. Jadi otomatis biaya konsumsi atau consumption, bahasa Inggrisnya consumption expensive, bertambah di debit sebesar 10.000 dan kas berkurang sebesar 10.000 atau cash bahasa Inggrisnya. Karena durasinya sangat panjang untuk jelasinnya satu persatu dari beberapa transaksi tersebut, mungkinan dari tanggal 4 sampai 10 saya bakal tuliskan transaksinya yang ada di video ini. Jadi kalian baca baik-baik transaksinya. Oke. Di tanggal 4 ini itu akunnya itu yang pertama biaya konsumsi atau consumption expensive, yang dimana itu ada di debit atau bertambah di debit sebesar 109.400, dan kita mendapatkan diskon atau forecast diskon sebesar 20.900 rupiah. Jadi jika dikurangi, totalnya menjadi 88.500 rupiah yang dibayar menggunakan cash atau kas kita. Dan mungkin saya jelasinnya ini sampai tanggal 4, karena jika saya jelasin satu persatu mungkin lama, jadinya bakalan suara saya makin lama bakalannya. Dan kemungkinan kita langsung saja ke penjumlahannya. Penjumlahan dari total yang ada di debit dan kredit di jurnal umum ini. Let's go. Jadi total dari bukan keseluruhan sih, kita hitung dulu dari debitnya. Di debit totalnya itu semuanya 1.025.800 rupiah di debit.
Dan habis itu kita hitung lagi ke kreditnya. Kita hitung totalnya. Kalau dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di kredit itu 1.025.800 rupiah. Jadi di debit itu total semuanya itu 1.025.800 rupiah, dan di kredit 1.025.800 rupiah. Jadi debit dan kreditnya setara atau seimbang, jadi dikatakan balance atau sama. Oke. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, transaksi saya selama periode 1 sampai 10 Desember 2025 telah dicatat dengan baik melalui jurnal, diposting ke buku besar, dan disajikan ke dalam neraca saldo. Semua catatan akuntansi telah balance dan menunjukkan gambaran keuangan sederhana saya di bulan tersebut. Saya memiliki modal sebesar Rp650.000, menggunakan sebagian besar uang untuk pembelian konsumsi, mendapat beberapa potongan harga yang mengurangi pengeluaran. Jadi, saldo kas tersisa atau yang masih positif yaitu
Rp388.300. Jadi sekian dari video DPK kali ini. Karena mohon maaf sebelumnya yang videonya tidak ada subtitle atau teks di bawahnya, itu kemungkinan lagi error walaupun di sini ada teksnya. Jadi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya sekian, terima kasih dari video kita kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. See you.